Hai Dik-Adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 tema 1 di subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar kejayaan bahari masa lalu di halaman 148 sampai dengan 151. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Ayo kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Judulnya Kejayaan Bahari Masa Lalu. Nah, ini ada orang yang menulisnya ya, dicantumkan di sini. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan adik-adik. Buktinya apa? Buktinya adalah banyak sekali temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Nah, penemuan situs prasejarah yaitu di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni, yang mana dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar adik-adik. Ya, berarti itu menggambarkan bahwa nenek moyang kita dulu adalah pelaut. Kan ada juga ya lagunya ya, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, itu dari sana adik-adik. Nah, kemudian selain itu ada juga kesamaan benda-benda sejarah pada suku aborigin di Australia adik-adik. Ya, dengan benda-benda sejarah yang ada di Pulau Jawa. Nah, jadi tadi ya, jadi nenek moyang kita sebetulnya memang sudah dari dulu menggunakan kapal-kapal layar. Nah, contohnya ada Kerajaan Sriwijaya, justru bahkan memiliki armada laut yang besar ya dan kuat, di mana mampu menguasai jalur perdagangan laut adik-adik dan memungut cukai. Cukai itu kayak semacam pajak atas penggunaan laut ya, itu juga menjadi penghasilan juga. Nah, pengaruh Sriwijaya yaitu meliputi Asia Tenggara. Dibuktikan oleh adanya catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan Kerajaan Kampa yang ada di Kamboja dan Laos ya. Nah, kemudian Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah juga bisa membangun Candi Borobudur. Kalau adik-adik pernah belum ke Candi Borobudur? Karina pernah dan itu sangat indah sekali dan sungguh menakjubkan bagaimana caranya ratusan tahun yang lalu membuat candi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, pada candi tersebut juga terdapat relief. Relief itu gambar yang diukir di batu, di mana gambarnya itu adalah gambar perahu layar. Ya, ada tiang-tiang layarnya juga kayak gambar tadi yang di depan ya. Nah, kemudian Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang. Ya. Nah, kemudian pada masa selanjutnya adalah setelah Kerajaan Singosari berkembang, dianggap sebagai ancaman bagi Kerajaan Tiongkok adik-adik. Ya, yaitu ketika itu rajanya Kubilai Khan. Ya. Jadi raja tersebut mengirimkan armada perang lalu mendarat di Pulau Jawa. Disitulah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Ya. Lalu berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar dan yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Nah, dengan kekuatan armada lautnya didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, maka wilayah Kerajaan Majapahit pun kian meluas ya. Bukti-bukti sejarah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah ada dari zaman dulu. Ya. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu adik-adik, kejayaan bahari ini mulai redup ya. Kemudian pada masa kolonial Belanda, nah masyarakat Indonesia dibatasi adik-adik berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Ya, padahal sebelumnya sudah banyak sekali muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Ya. Nah, kemudian
pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia. Ya karena itu tadi ya adik-adik ya, pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris. Ya agraris itu lebih ke pertanahan ya dibanding kemaritiman. Nah, pemerintah kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk kepentingan dagang rempah-rempah. Karena di sana tuh di luar negeri seperti di Belanda pada saat itu mereka tidak mengenal adanya rempah-rempah karena rempah-rempah itu biasanya hanya bisa tumbuh di negara-negara tropis seperti di Indonesia. Ya. Nah, itu teks bacaannya. Sekarang kita diminta untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf adik-adik. Yuk kita mulai yuk. Dilihat di sebelah kanan dan kita akan cek di paragrafnya di sebelah mana. Nah, ini tadi mulai dari sini. Paragraf ke-1 ada di sini. Nah, paragraf ke-1 untuk ide pokoknya adalah kerajaan bahari bangsa Indonesia telah ada. Ya, nah yang di sini nih. Ya, kalimatnya tidak harus tidak selalu sama ya adik-adik antara ide pokok dengan yang ada di paragraf. Namun intinya adalah itu ada di paragraf. Nah, kemudian di paragraf kedua, kita lihat paragraf kedua dari sini sampai ke sini ya. Sampai ke sini nih paragraf 2. Untuk ide pokoknya adalah ini. Ya, mulai dari penemuan ya sampai sini sampai titik di sini. Ya, itu paragraf 2 dan ini paragraf ketiga yaitu kerajaan Sriwijaya sampai armada laut yang besar dan kuat. Dan yang paragraf keempat ada di sini. Ya, yaitu kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah di sini sampai Candi Borobudur. Kemudian sekarang kita paragraf kelima ya. Paragraf kelimanya ada di sini. Yaitu dari sini kerajaan Singosari sampai dengan ini ya, sampai dengan dagang lintas laut. Sampai sini. Kemudian ini paragraf 6 yaitu pada masa itulah ya sampai dengan kerajaan maritim yang besar. Paragraf ke-7 yaitu dengan bukti-bukti sejarah inilah sampai sejak zaman dahulu. Lalu paragraf ke-8. Pada masa Karina naikkan dulu ya. Nah, paragraf ke-8, pada masa kolonial Belanda dari sini sampai dengan Bahari Nusantara. Sampai sini, agak panjang ya karena memang dia kalimatnya panjang. Lalu yang terakhir ke-9, coba kita lihat paragraf 9 sampai sini ya. Ini tuh 9. Nah, ide pokoknya yaitu pada masa kolonial Belanda sampai dengan kemaritiman. Ya. Nah, itu dia ya untuk ide pokoknya adik-adik. Jadi pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!